Biarkan aku main game sepuasnya. Bab 11. Semut figur bermutasi. Zhou Wen merasa kelelahan seakan-akan telah dihisap habis. Wajahnya pucat dan berkeringat deras. Di dalam game, cahaya merah telur pendamping terang bersinar setelah menyerap energi primitif. Telur itu berubah merah menyala, mirip seperti kristal darah. Retakan terbuka. Dan cahaya merah menyala dari figur N memasuki tubuh avatar berwarna darah. Seketika, kekuatan aneh memasuki tubuh Zhou Wen. Kekuatan itu seperti memiliki kehidupan sendiri dan mengirimkan informasi ajaib kepadanya. Aku mengabdikan hidupku padamu. Aku mengabdikan hidupku padamu. Aku mengabdikan hidupku padamu. Saat suara itu bergema di benak Zhou Wen, kekuatan itu berkumpul di telapak tangan kirinya. Perlahan-lahan, itu membentuk simbol semut berwarna darah, seperti tato yang terbuat dari darah. Tanpa sadar, Zhou Wen menarik lengan bajunya ke bawah dan menutupi tangan kirinya. Takut ada yang melihat simbol semut itu. Binatang pendamping memiliki keberadaan yang sangat mistis, seperti parasit. Mereka hidup dan mati bersama tuannya. Zhou Wen melihat informasi dalam game. Benar, mutated figure Anet telah ditambahkan ke daftar companion base-nya. Lalu, dia melihat lagi statistik mutated figure Anet. Semut semangat bermutasi, fana, kekuatan, 9. Kecepatan, 5. Konstitusi, 9. Energi primordial, 9. Skill bakat, figur defense phase peringkat 9. Bentuk pendamping, sarung tinju. Zhou Wen merasa senang saat melihatnya. Statistik dari semut semangat bermutasi bisa menyamai manusia tingkat fana teratas dan memiliki peringkat 9 tinju ilahi semangat. Jika dia memanggil semut semangat bermutasi, maka itu setara dengan memiliki pria berkekuatan lain yang sekuat dia. Bahkan, semut semangat bermutasi bisa lebih ganas daripada Zhou Wen karena tinju ilahi semangatnya berada di peringkat 7 saat berada di peringkat 9. Zhou Wen sangat ingin segera memanggil semut semangat bermutasi untuk melihatnya secara langsung. Karena yang dia lihat dalam game hanya gambar semut semangat bermutasi dengan gaya kartun. Dia tidak tahu seperti apa sebenarnya semut semangat bermutasi itu. Namun, karena dia sedang bersekolah, Zhou Wen hanya bisa menahan keinginannya. Jika dia memanggil semut semangat bermutasi di sekolah, maka hewan pendamping tingkat fana ini pasti akan menarik banyak perhatian. Selain itu, Zhou Wen tidak memiliki penjelasan yang baik tentang asal-muasal semut semangat bermutasi yang bermutasi. Tian Xiangdong diam-diam menilai Zhou Wen. Saat melihatnya, dia berkata dengan nada tertekan, "Lihatlah Zhou Wen, dia bermain game sampai dia pucat dan berkeringat dingin. Dia terlihat sangat rapuh. Jika saya tidak melihat kekuatan dan keterampilan energi primordialnya dengan mata kepala sendiri, saya akan benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang yang sakit-sakitan." Namun, Tian Xiangdong tidak tahu bahwa penampilan sakit Zhou Wen disebabkan oleh penggunaannya darah untuk menghidupkan dirinya kembali dalam game selama sebulan terakhir. Semut semangat yang bermutasi dalam kehidupan nyata tidaklah seimut seperti dalam game kartun. Kulitnya yang berwarna merah darah terlihat terbuat dari logam dan tubuhnya memiliki kontur yang terlihat kuat dan berpotensi meledak. Kaki semutnya yang panjang dan ramping seolah terbuat dari gergaji dan kepala semutnya tampak kuat seperti baja yang tahan banting. Meskipun tertusuk oleh kaki semut ini bisa sangat menyakitkan. Hanya dibanting oleh tubuhnya saja sudah bisa mengakibatkan patah tulang dan kelemahan ketika dilihat dari dekat. Semut semangat yang bermutasi terlihat indah namun juga sangat berbahaya. Meskipun menakutkan, keberadaannya mendorong seseorang untuk menaklukkannya. Namun, gambaran semut semangat dalam game tidaklah akurat. Mesin pembunuh yang sangat berbahaya ini terlihat lucu dalam game. Zhou Wen mencoba menunggangi semut semangat tersebut di ruang tamu, namun ruang tamunya terlalu kecil sehingga semut semangat tidak dapat bergerak dengan leluasa. Zhou Wen berencana untuk mencoba menunggangi semut semangat tersebut lain kali jika diberi kesempatan. Namun dia tidak berencana untuk memberitahu orang lain
tentang keberadaannya. Meskipun hewan pendamping tahap fana yang jarang, mereka masih lebih lemah dibandingkan hewan pendamping tahap legendaris. Oleh karena itu, tidak ada gunanya memamerkannya. Meskipun jatuhnya telur pengiring membuat Xiao Wen kehilangan semangat, dia terus mencoba untuk mencari informasi tentang sarang semut. Melalui teleponnya, dia berharap bisa menemukan petunjuk baru yang bisa membantunya mendapatkan hewan pendamping yang lebih kuat. Ketika menjelang ujian masuk perguruan tinggi, Xiao Wen berangkat ke sekolah lebih awal dengan harapan bisa tidur di kelas. Sesampainya di pintu masuk sekolah, ia melihat Tian Xiangdong berdiri di sana dengan wajah yang aneh. Melihat Xiao Wen mendekat, Tian Xiangdong dengan cepat berjalan ke depan sambil memperlihatkan ekspresi yang aneh di wajahnya. Ia menggeretakkan giginya dan berkata, "Maafkan aku, Xiao Wen. Teman saya mengajak saya bergabung dengan tim mereka. Aku tidak bisa berada dalam tim yang sama denganmu." Tanpa menunggu Xiao Wen menjawab sepatah kata pun, Tian Xiangdong segera pergi meninggalkannya. Xiao Wen sedikit kaget dan tidak yakin apa yang terjadi pada Tian Xiangdong. Tes akan segera dimulai, namun ia harus berganti tim karena Tian Xiangdong keluar dari timnya. Ia penasaran, apakah Fang Ruxi punya rencana cadangan untuk menggantikan posisi Tian Xiangdong? Sulit untuk menemukan rekan setim yang cocok saat ini. Xiao Wen masuk ke sekolah dengan kepala penuh pikiran, tapi ia terkejut saat melihat Li Xi berdiri di depannya. "Li Xi, apakah kau tahu tentang Tian Xiangdong yang keluar dari tim?" tanya Xiao Wen. Li Xi terkejut sejenak sebelum melihat Xiao Wen dengan wajah aneh. "Maaf, karena alasan tertentu, aku tidak bisa ikut serta dalam ujian pertempuran denganmu." Xiao Wen menatap Li Xi dengan perasaan tidak nyaman yang muncul di dalam dirinya. "Kenapa?" tanya Xiao Wen pada Li Xi. Li Xi terlihat bersalah dan membungkuk sebelum pergi dengan cepat. "Jangan tanya, itu salahku." Setelah itu, saat Xiao Wen melihat Fang Ruoxi, dia langsung dapat menebak dari ekspresi wajahnya apa yang akan diucapkannya. Fang Ruoxi mendekatinya dan diam sejenak sebelum berbicara. "Maafkan aku, Xiao Wen. Aku tidak bisa ikut ujian pertempuran bersamamu. Biarkan aku main game sepuasnya." Bab 12. Pengaruh satu kalimat. "Mengapa?" tanya Xiao Wen sambil menatap mata Fang Ruoxi. Fang Ruoxi menghindari tatapannya, tak ingin bertemu matanya. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan tanya. Intinya, ini adalah kesalahanku." Xiao Wen tersenyum dan mengulurkan tangan untuk merapikan rambut Fang Ruoxi. Ia berkata, "Seharusnya aku yang meminta maaf. Aku terjebak dan membuatmu, Tian Xiangdong, dan Li Xi berada dalam situasi sulit. Masih ada waktu, cari anggota tim yang lain. Pastikan kamu melakukannya dengan baik, atau aku akan merasa tidak nyaman. Juga, bantulah aku untuk meminta maaf pada Tian Xiangdong dan Li Xi." Fang Ruxi menatap Xiao Wen dengan tatapan kosong. Wajahnya memperlihatkan ekspresi yang rumit, penuh dengan rasa bersalah, bingung, dan sedikit kebingungan. "Baiklah, lanjutkan. Aku juga harus bekerja keras," kata Xiao Wen sambil tersenyum, lalu pergi. Ruoxi berdiri di sana dan mengamati punggung Xiao Wen saat ia pergi. Setelah Xiao Wen cukup jauh, Fang Ruoxi berbicara dengan tubuh yang gemetar. "Xiao Wen, aku tidak tahu siapa yang kamu sakiti, tetapi orang itu sangat kuat. Kamu harus berhati-hati." Xiao Wen tidak mengatakan apapun. Ia hanya menoleh dan tersenyum pada Fang Ruoxi sebelum pergi dengan cepat. Xiao Wen tahu bahwa waktunya tidak banyak. Keluarga Li Xi biasa-biasa saja, tapi keluarga Tian Xiangdong termasuk salah satu keluarga terkuat di kota Panduan. Selain itu, keluarga Fang Ruoxi bahkan lebih berpengaruh. Desas-desus mengatakan bahwa ayahnya adalah pejabat tinggi di kota dan memiliki kekuatan yang besar. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi. Ketiganya harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Xiao Wen tidak tahu siapa yang bisa dia sakiti,
Tetapi menghubungkannya dengan pemindahan anjing untuk melawannya memiliki petunjuk yang tertinggal datang ke tempat tanpa orang lain. Zhou Wen mengeluarkan ponselnya. Berpikir untuk bertanya kepada ayahnya apakah dia telah menyinggung siapapun. Namun, hanya ada pesan suara bahwa telepon tidak berfungsi. Dia tidak tahu apa yang Zhou Lingfeng lakukan baginya sehingga teleponnya tidak berfungsi di siang hari. Setelah menutup telepon, Zhou Wen mempertimbangkan rencananya selanjutnya. Tujuan terpenting sekarang adalah menemukan 3 siswa yang bersedia bergabung dengannya dalam ujian pertempuran. Zhou Wen mengerutkan kening sambil berpikir. Tes pertempuran berbeda dari mata pelajaran lain dalam ujian masuk perguruan tinggi. Karena diadakan di zona dimensional, dan meskipun manusia telah menguasai zona dimensional, mengurangi bahaya yang terlibat, masih ada sejumlah korban dari ujian tahunan. Oleh karena itu, tes pertempuran harus bersifat sukarela dan tim dibentuk dengan bebas. Zhou Wen tidak tahu metode pengujian apa yang akan dipilih oleh pemerintah liga untuk pengujian tersebut. Setiap tahun, akibat jatuhnya korban jiwa akan menimbulkan perdebatan besar-besaran. Namun uji coba pertempuran tetap berlanjut setiap tahun. Tidak ada tanda-tanda liga mengubah situasi. Zhou Wen tidak keberatan dengan bahaya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia mengikuti ujian pertempuran sendirian, dia masih yakin bisa mencapai hasil yang luar biasa. Namun, itu adalah aturan pemerintah liga yang harus diikuti. 4 siswa dari sekolah yang sama diperlukan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, sebelum batas waktu pendaftaran, Zhou Wen harus mencari 3 siswa lain yang bersedia bergabung dengannya. Saat ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat, Zhou Wen merasa khawatir karena siswa lain mungkin sudah memiliki tim mereka sendiri. Dia merasa frustasi dan ingin segera menyelesaikan masalah ini. Namun, seseorang tampaknya ingin menghalangi niatnya. Suatu hari, ketika dia sedang berpikir tentang masalah ini, temannya, Yu Qiubei, memanggilnya. Dengan ekspresi serius, Yu Qiubei membawa Zhou Wen ke ruang kelas dan menutup pintu. Dengan pandangan tajam, Yu Qiubei bertanya pada Zhou Wen, "Apakah kamu mengenal pengawas An?" Zhou Wen menggelengkan kepala dengan bingung. Siapa dia? Pengawas An adalah seorang pejabat terkenal dengan pangkat tinggi. Namanya An Tianzhu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu tentang dia? Tanya Yu Qiubei dengan tatapan tajam. Tidak, aku belum pernah mendengar tentang dia, jawab Zhou Wen. Qiubei tampak bingung. Itu aneh, bagaimana mungkin dia mengkritikmu dan siswa lain saat dia datang untuk memeriksa kota panduan jika kamu tidak pernah berhubungan dengannya? Zhou Wen mulai memahami alasan di balik pengunduran diri Fang Ruxi dan yang lainnya dari tim. Mereka mungkin tahu siapa pengawas An sebenarnya dan tidak ingin terlibat dalam masalah dengan dia. Kemungkinan itu terkait dengan An Tianzhu. Yu Qiubei tersenyum pahit. Saya hanya seorang guru, saya tidak punya kesempatan untuk mendekati sosok seperti itu. Saya hanya mendengar kepala sekolah menyebut orang seperti itu. Seselik dibagi menjadi 4 distrik utara, selatan, timur, dan barat. Dan Gate City hanyalah sebuah kota kecil di distrik timur. Meskipun pengawas An Tianzhu masih muda, dia berasal dari keluarga terpandang. Di usia 20-an, dia menikmati pangkat tinggi dan pejabat tinggi di militer distrik timur. Dia memiliki banyak kekuatan dan sosok yang mengesankan. Tuan, apakah Anda menyiratkan bahwa An Tianzhu menargetkan saya? Tanya Zhou Wen dengan wajah cemberut. Mungkin tidak, tapi dia mengkritikmu dengan satu kalimat. Namun, orang-orang yang berusaha merasa nyaman, dengannya bebas berpikir dan melakukan banyak hal, kata Yu Qiubei tanpa daya. Sebagai pejabat tinggi, tidakkah dia tahu bahwa hukuman belaka sudah cukup untuk menghancurkan masa depan seorang siswa sekolah menengah? Kata Zhou Wen dengan nada dingin, mungkinkah pengawasan ini terkait dengan anjing? Dari penampilannya, mungkin saja, tapi untuk apa tepatnya hubungan itu, aku juga tidak tahu, kata Yu Qiubei setelah berpikir sejenak. Kita bisa membicarakannya nanti, yang penting sekarang adalah kita menemukan tim untukmu,
agar bisa mengikuti ujian pertempuran. Batas waktu tinggal 2 hari lagi. Kita tidak punya waktu luang. Zhu Wen merasa putus asa. Pada saat ini, para siswa yang bersedia mengikuti ujian pertempuran sudah memiliki tim mereka. Bagaimana saya bisa menemukan orang lain? Selain itu, bahkan jika saya menemukannya, apakah tim saya tidak akan dipecahkan lagi untuk kedua kalinya? Sehingga, rekan satu tim yang akan Anda temui kali ini bukanlah siswa biasa, ujar Yu Qiubai dengan raut wajah yang nampaknya sudah memikirkan rencana matang. Tidak siswa biasa. Xiao Wen terkejut sedikit bingung dengan maksud Yu Qiubai. Setelah sejenak merenung, Yu Qiubai melanjutkan. Dalam tes pertempuran, diperlukan 4 siswa untuk membentuk tim secara bebas. Aturan ini memiliki celah besar, namun Liga tetap mempertahankannya tanpa mengubahnya selama beberapa dekade. Aturan seperti itu membuat banyak siswa yang tidak terlalu kuat, tetapi memiliki rekan satu tim yang sangat kuat. Memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka, sekolah kami memiliki siswa bernama Li Zuan. Jika kamu bersedia membentuk tim dengannya, dan dia juga bersedia, saya rasa tidak ada yang akan menghalangi kamu. Namun, kamu harus memastikan bahwa dia mendapatkan hasil yang baik sebagai imbalannya. Selain itu, dia harus menjadi yang terbaik di tim. Apakah kamu memberitahuku bahwa aku akan membawa Li Zuan? Xiao Wen bukan orang bodoh, jadi dia dengan mudah memahami maksud Yu Qiubai. Dalam keadaan normal, tentu saja kamu tidak perlu melakukannya. Namun, dalam situasi saat ini, meskipun kamu tidak menjadi nomor 1 dalam tim, kamu masih akan mendapatkan hasil yang cukup luar biasa. Kamu tidak akan menjadi yang terbaik. Namun ini jauh lebih baik daripada tidak dapat berpartisipasi sama sekali. Xiao Wen bukanlah orang yang keras kepala. Tanpa ragu-ragu, ia berkata, "Tuan, saya ingin meminta bantuan Anda nanti. Namun, apakah benar-benar ada siswa bernama Li Zuan di sekolah kita? Jika Gueda Higestul memiliki siswa dengan latar belakang yang mencolok, seharusnya tidak ada alasan bagi Xiao Wen untuk tidak mengetahuinya. Meskipun Li Zuan adalah siswa di sekolah kita, ia tidak pernah datang ke sekolah kecuali pada hari matrikulasi, jadi wajar jika Anda tidak mengenalnya, bahkan di antara para guru, hanya sedikit yang mengenalnya," kata Yu Qiubai sambil tersenyum. "Intinya, mari kita fokus pada masalah saat ini. Anda dapat memikirkan hal lain nanti. Biarkan aku main game sepuasnya." Bab 13, Saudara Tiri. Setelah meninggalkan kantor Yu Qiubai, Zhou Wen mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon ayahnya, Zhou Lingfeng. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa menghadapi Antian Zhou yang begitu berkuasa. Tetapi, panggilan telepon terhubung dan Zhou Lingfeng menjawab, "Nak, sudah merindukan ayah ya?" Zhou Wen langsung menanyakan Antian Zhou, "Ayah, apakah kamu mengenal seseorang bernama Antian Zhou?" "Antian Zhou?" Tentu saja, Zhou Lingfeng terkejut. "Hi, bagaimana kamu tahu bahwa Tian Zhou adalah kakak laki-lakimu? Aku belum pernah memperkenalkan kalian berdua." Zhou Wen sedikit terkejut mendengar Antian Zhou adalah kakak tirinya. "Kakak tiriku?" "Ya, Tian Zhou adalah putra dari istri pertamaku, Li Tolan. Jadi dia saudara tirimu?" "Oh ya, kamu juga punya saudara tiri?" "Anjing." Zhou Lingfeng berbicara dengan nada sayang pada tunangannya. Zhou Wen masih terkejut dengan kenyataan bahwa ayahnya menikahi wanita seperti Li Tolan. "Ayah, bagaimana hubunganmu dengan Antian Zhou?" "Kami memiliki hubungan yang baik. Tian Zhou dan Jing sangat menghormati saya," jawab Zhou Lingfeng dengan bangga. Zhou Wen merasa pahit di dalam hatinya. Meski ayahnya tidak berbohong, perkembangan ini melebihi imajinasinya dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi Antian Zhou di masa depan. Jika Antian Zhou dan Anjing benar-benar dekat dengan Zhou Lingfeng, mengapa mereka memperlakukan saya seperti ini? Apakah mungkin mereka tidak setuju dengan pernikahan ayah saya dan Ouyang Lan? Zhou Wen merasakan kebahagiaan Zhou Lingfeng mengenai pernikahannya yang akan datang. Meskipun demikian,
Dia tidak ingin masalahnya memengaruhi pernikahan Xu Lingfeng karena urusan pribadi yang tidak ingin menjadi beban baginya. Jika An Tianzu dan Anjing memperlakukan dia seperti itu karena mereka tidak setuju dengan pernikahan ayahnya dan Ouyang Lan, Zhou Wen tidak ingin menjadi penghalang bagi kebahagiaan ayahnya. Dia juga tidak ingin menjadi bagian dari rencana mereka. Meskipun dia tidak pernah bertemu dengan An Tianzu sebelumnya, tetapi ia memiliki kesan buruk tentangnya. Zhou Wen tidak memiliki kepentingan dalam keluargaan, sehingga keluarga ini benar-benar terlalu berlebihan. Meskipun dia tidak pernah bertemu dengan An Tianzu sebelumnya, tetapi ia memiliki kesan buruk tentangnya. Zhou Wen tidak memiliki kepentingan dalam keluargaan, sehingga keluarga ini benar-benar terlalu berlebihan. Meskipun Zhou Wen mengetahui alasan di balik perlakuan mereka, itu tidak berarti apa-apa. Dia tidak bisa mengungkapkan bahwa An Tianzu marah karena ayahnya memukul ibunya dan juga tidak ingin menjadi pemandangan yang menyakitkan bagi An Tianzu. Zhou Wen sadar bahwa ia tidak bisa melakukan apa-apa dalam situasi ini. Bahkan jika ia berbicara dengan lantang, Anjing bisa mengalahkannya hanya dengan satu serangan. Sedangkan satu kalimat dari An Tianzu hampir membuatnya kehilangan kualifikasi untuk mengikuti tes pertempuran. Zhou Wen merasa lemah dan harus terus berusaha untuk menjadi lebih kuat ketika kekuatan fisiknya tidak mencukupi. Saya merasa mudah diintimidasi. Namun, apakah mereka berani melakukannya jika saya adalah seorang ahli panggung epik? Zhou Wen tidak meratapi nasibnya. Ia segera mengatasi masalah tersebut dan fokus pada telepon misterius yang harus dihubungi. Dulu, mantan kepala sekolah Guilda Highest School memuji Zhou Wen sebagai orang yang paling fokus yang pernah ia temui. Memang terdengar seperti pujian biasa, tetapi kemampuan untuk benar-benar fokus adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Manusia tidaklah suci. Mereka memiliki berbagai keinginan dan emosi yang membuat mereka rentan terhadap godaan dan gangguan. Bahkan dewa pun tidak terkecuali. Buddha mengalami godaan dari mara si iblis. Jadi apa peluang yang dimiliki manusia biasa? Banyak orang mengeluh bahwa belajar sulit. Tetapi sebenarnya mereka tidak dapat sepenuhnya fokus pada studi mereka dan tidak mampu mempertahankan keadaan fokus itu. Namun, Zhou Wen berbeda, tidak peduli apa yang dia lakukan atau di lingkungan mana ia berada. Ia sangat mudah memasuki kondisi fokus dan memasukkan 100% ke dalamnya. Sangat sulit baginya untuk terpengaruh oleh faktor luar. Oleh karena itu, mantan kepala sekolah memberikan pujian tersebut kepada Zhou Wen. Dalam game, Zhou Wen memanggil binatang pengiringnya, semut semangat yang bermutasi. Meskipun hanya memiliki 9 untuk konstitusi, karapas orang ini sangat keras dan pertahanannya jauh lebih kuat dari Zhou Wen. Avatar berwarna darah menunggang semut semangat bermutasi, menyerbu sarang semut. Bahkan gerombolan semut semangat yang mengepungnya tidak lagi mengkhawatirkan. Ketika semut semangat bermutasi menyerang dengan penjepit depannya, ia dengan mudah membunuh semut semangat biasa hanya dalam satu serangan. Dengan karapas yang keras, ia tak terkalahkan di antara gerombolan semut. Kalau saja aku punya tombak. Zhou Wen menyadari bahwa dengan mengendarai semut semangat mutasi, avatar berwarna darah itu hampir tak terjangkau oleh semut semangat di sekitarnya karena jarak yang jauh. Namun, Zhou Wen harus melompat dari punggung semut semangat mutasi dan bertarung di sampingnya. Sejak memperoleh kristal misterius, Zhou Wen tidak pernah bosan berburu. Dia dan semutnya menghancurkan segala hal yang menghalangi jalan mereka saat menyerang pita. Setiap kali mereka bertemu dengan semut semangat bermutasi, mereka bisa dengan mudah membunuhnya dengan kekuatan mereka yang tergabung. Sebelumnya, Zhou Wen hanya bisa berburu di area permukaan dan mati sebelum bisa mencapai area yang lebih dalam. Sekarang, ia bisa menembus ke dalam, memungkinkannya untuk menjelajahi area yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Banyak semut semangat terbunuh, tetapi kristal 2 dimensi yang jatuh tidak terlalu berharga. Zhou Wen hanya bisa mengisi sedikit energinya setelah menyerapnya. Ding! Setelah membunuh semut semangat bermutasi lainnya,
Zhou Wen mendengar suara yang familiar. Setelah memeriksa dengan hati-hati, dia senang. Kali ini, itu adalah kristal dimensional figure anik kristal di peringkat 9. Zhou Wen memerintahkan avatar berwarna darah untuk mengambil kristal itu dan dia merasakan sentuhan listrik melewati tubuhnya saat energi kristal tersebut melebur ke dalamnya. Figure Divine Fist-nya segera naik dari peringkat 7 ke peringkat 9. Mungkin kekuatan figure Divine Fist-nya meningkat lagi ke peringkat 9. Namun jumlah energi primordial yang terkuras juga meningkat setiap kali digunakan. Ia harus membayar biaya sebesar 5 energi primordial. Dengan hanya 9 poin energi primordial yang tersisa, dia tidak bisa menggunakan figure Divine Fist 2 kali dalam waktu singkat. Dengan tambahan kekuatan baru ini, Zhou Wen merasa seperti tenggelam dalam penggilingan. Ia dan pasukannya membantai sarang semut, menyebabkan kehancuran di mana-mana saat mereka menyerang semut-semut itu hingga ke pusat sarang. Sarang semut itu seperti labirin bawah tanah yang sangat luas. Setelah hampir 2 jam terus bertempur, akhirnya dia melihat cahaya di ujung terowongan. Gua di depannya terlihat lebih luas, seolah-olah dia telah memasuki sebuah gudang yang sangat besar. Ketika ia menyerang sekumpulan semut, tiba-tiba ia melihat cahaya perak yang bersinar terang. Yang terlihat oleh Zhou Wen hanyalah semut aneh dengan sayap perak yang terbang di atas tubuh avatar berwarna darah. Namun, detik berikutnya, kepala semut terakhir itu terlepas dari tubuhnya dan terbang ke udara. Layar permainan kemudian menjadi hitam, bersambung.